Oke, perkenalkan nama saya Kavista Marzina Wijayanti, NIM saya 231011201396. Halo guys, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Alfalak Muhammad Mikail. Saya prodi akuntansi S1 kelas 001 Sake 9. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu definisi dan notasi himpunan dan jenis-jenis himpunan. Oke. Definisi dari himpunan adalah istilahnya adalah sekelompok atau sekumpulan dengan segerombolan yang apabila dapat didefinisikan dengan jelas yang dapat ditentukan dengan pasti mengenai apa saja, benda apa saja yang termasuk dan tidak termasuk di dalam suatu himpunan tersebut. Akan tetapi sekelompok atau sekumpulan ataupun segerombolan tidak dapat dikatakan dengan sebuah himpunan apabila tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya sekumpulan mahasiswa berbadan tinggi di kelas 01 SMP 001. Mahasiswa berbadan tinggi itu adalah contoh tersebut bukan merupakan himpunan karena badan tinggi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Badan tinggi menurut orang memiliki definisi yang berbeda-beda karena semua orang tingginya berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan adalah sekumpulan objek-objek yang mempunyai makna yang jelas. Dan untuk notasi himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya. Kemudian objek-objek yang termasuk di dalam himpunan dituliskan kutung kurawal. Sedangkan terdapat 3 cara ya dalam menyajikan suatu himpunan, yaitu dinyatakan menyajikan suatu himpunan dengan kalimat atau kata-kata. Misalnya di daftar anggota himpunannya atau dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya yang pertama A, menyatakan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Dalam menyatakan himpunan dapat dilakukan dengan menyebutkan syarat atau sifat keanggotaannya. Dalam menyatakan himpunan dapat dilakukan dengan menyebutkan syarat atau sifat kesanggupannya. Contohnya A, himpunan bilangan genap kurang dari 10. B, himpunan dari nama-nama hari. Dan C, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, yang kedua, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Dalam menyatakan himpunan dapat dilakukan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya A sama dengan 2, 4, 6, 8. Dan B, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan C, 2, 3, 5, dan 7. Itu adalah termasuk contoh himpunan bilangan genap kurang dari 10, himpunan nama-nama hari, dan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Dan C, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk. Contohnya A sama dengan X bilangan cacah kurang dari 10, dan B X kurang dari 10 anggota bilangan cacah, dan C X2 kurang dari 10 bilangan asli. Nah, itu untuk contoh-contohnya ya. Dan yang kedua, dan materi yang kedua itu jenis-jenis himpunan. Ada beberapa jenis himpunan yang dalam materi himpunan yaitu ada 5, yaitu ada himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan nol, himpunan berhingga, dan himpunan tak berhingga. Nah, di sini saya mau menjelaskan yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah sekelompok objek yang sedang dibicarakan, atau himpunan semesta dinotasikan dalam bentuk S atau dapat juga dilambangkan dengan huruf U.
Contohnya, jika A adalah pisang, apel, anggur, dan jeruk, maka himpunan semesta dari himpunan tersebut merupakan buah-buahan atau S sama dengan buah-buahan. Himpunan semesta dari himpunan B adalah hewan atau S adalah hewan. Dengan demikian, S adalah himpunan semesta dari A dan B yang memuat untuk anggota dari A dan B. Yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan sekelompok objek yang tidak mempunyai anggota atau elemen himpunan. Notasi himpunan ini adalah semesta adalah lebih atau kurang. Contohnya, jika kelas 01 SPP 012 merupakan himpunan mahasiswa yang berasal dari Tangsel atau Tangerang Selatan, maka jika ditanyakan kelas 0012 yang berasal dari Semarang, maka bisa dinyatakan dengan notasi sama dengan atau 0 karena tidak ada mahasiswa kelas 01 SPNU yang berasal dari Semarang. Dan yang ketiga, himpunan 0. Himpunan 0 adalah himpunan yang beranggotakan satu anggota, yaitu bilangan 0. Jika A sama dengan X kurang dari 1, X anggota bilangan cacah, maka A sama dengan 0. Dengan anggota himpunan A adalah 0 dengan banyak anggota 1 atau NA 1 sehingga himpunan A bukan merupakan himpunan kosong karena mempunyai anggota, yaitu bilangan 0. Dan yang gede adalah himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan dengan jumlah anggotanya terbatas. Contoh, jika suatu himpunan dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya, maka dapat menentukan banyaknya anggota himpunan tersebut. Misalkan, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10, maka A-nya sama dengan 2, 3, 5, 7. Dengan banyaknya anggota himpunan A adalah 6 atau A dan NA sama dengan 6, dapat disimpulkan bahwa sehingga himpunan A dikatakan himpunan berhingga. Dan yang kelima, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan dengan banyaknya anggota tak terbatas, berarti tidak ada batasnya ya. Jika A adalah anggota bilangan asli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2310112007116. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang berbentuk persegi panjang yang di dalamnya terdapat gambar lingkaran yang merupakan anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Dalam diagram Venn, daerah himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat anggota-anggota dari diagram itu sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh. Jika diketahui S dengan anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan anggota A, himpunan A yaitu terdiri dari 1, 2, 4, 5, 8 dan B, 2, 3, 5, 7 dari himpunan-himpunan tersebut dinyatakan dalam bentuk diagram Venn. Saya akan menampilkan diagramnya di samping sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman ya. Dalam diagram tersebut terdapat persegi panjang, yaitu terdapat di kiri atasnya yaitu gambar S atau yang disebut dengan himpunan semesta, yang disebut S sama dengan himpunan semesta. Dan di dalam persegi panjang itu terdapat dari himpunan-himpunan lain atau anggota-anggota lain yang berbentuk dua lingkaran yang bisa dilihat, yaitu himpunan anggota A dan himpunan anggota B, saling berdekatan karena digambarkan sebagai berikut diagram Venn. Dalam semesta persegi panjang itu terdapat semua anggota dimasukkan menjadi satu di dalam persegi panjang itu sendiri, dan dari persegi panjang itu sendiri digambarkan berupa dua lingkaran yang saling bersambung, yaitu anggota himpunan A dan anggota himpunan B, dan dinyatakan di dalam lingkaran tersebut terdapat dari anggota-anggota himpunan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Operasi himpunan terbagi menjadi 4, yaitu irisan, gabungan, selisih, dan komplement.
Saya akan menjelaskan tentang irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya diambil dari persekutuan dua himpunan tersebut atau diambil dari bilangan yang sama dari kedua himpunan tersebut. Jika terdapat dua himpunan A dan himpunan B, maka untuk menentukan irisan dapat diambil dari bilangan yang sama antara anggota himpunan A dan himpunan B. Notasi irisan dari himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman gambar di samping. Dan apabila digambarkan dalam diagram Venn, maka irisan dari dua himpunan dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, diagram Venn terlihat bahwa warna biru yang terletak di antara himpunan A dan himpunan B merupakan area irisan dari dua himpunan tersebut. Contoh, diketahui A, himpunan A yaitu anggota himpunan A 1356889 dan B anggota B terdiri dari 2357810, maka yang dinyatakan A irisan B sama dengan 358. Berdasarkan himpunan A dan himpunan B yang diketahui tersebut, maka bisa digambarkan dengan diagram Venn sebagai berikut. Bisa dilihat gambar di samping, terdapat beberapa sifat irisan dari dua himpunan, diantaranya yaitu himpunan yang pertama yaitu himpunan yang satu dan himpunan bagian dari himpunan yang lain. Yang kedua, himpunan yang satu sama dengan himpunan yang lain. Dan yang ketiga, himpunan yang satu berbeda dengan himpunan lain atau himpunan saling lepas atau saling asing. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gabungan dua himpunan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya diambil dari gabungan dari dua himpunan tersebut. Jika terdapat dua himpunan A dan B, maka untuk menentukan gabungan dari dua himpunan tersebut diambil dari gabungan antara himpunan A dan himpunan B, sehingga gabungan dua himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota A dan atau anggota-anggota B. Gabungan dua himpunan dapat dinotasikan sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, apabila digambarkan juga dengan diagram Venn, maka gabungan dari dua himpunan dapat dinyatakan sebagai berikut. Berdasarkan gambar diagram Venn di samping, terlihat bahwa warna biru yang memenuhi area pada himpunan A dan himpunan B. Hal tersebut merupakan daerah gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Contoh, jika diketahui A anggotanya yaitu 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan himpunan A dan B yang diketahui tersebut, maka bisa digambarkan sebagai berikut ya teman-teman. Terdapat dalam diagram di samping yaitu A dan B yaitu semuanya gabungan dari anggota-anggota A dan anggota-anggota B. Terdapat beberapa sifat pada operasi gabungan dua himpunan, yaitu memiliki sifat yang pertama, himpunan yang satu dan himpunan bagian dari himpunan yang lain. Yang kedua, himpunan yang satu sama dengan himpunan yang lain. Dan yang ketiga, himpunan yang satu dengan himpunan lain saling lepas. Banyaknya anggota dan gabungan dua himpunan dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, yaitu rumusnya N buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan N buka kurung A tutup kurung plus N buka kurung B tutup kurung dikurang N buka kurung A gabungan irisan B tutup kurung. Contoh, diketahui B bilangan prima kurang dari 10. Teman-teman, A sama dengan bilangan prima kurang dari 10 dan B. Dan yang kedua, selisih dua himpunan. Saya akan menjelaskan tentang selisih dua himpunan. Misalnya, terdapat himpunan A dan himpunan B adalah semua anggota himpunan A, tetapi bukan merupakan anggota himpunan B. Notasi selisih himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan dengan A dikurang B. A dikurang B dapat dibaca selisih A dan B. Selisih dua himpunan dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman notasi himpunannya. Dan jika digambarkan dengan menggunakan diagram Venn, selisih dua himpunan akan berbentuk seperti berikut.
A diagram Venn A dikurang B. Di sini diagram Venn-nya ada berbentuk lingkaran A dan lingkaran B. A dinyatakan dengan lingkaran biru dan B dinyatakan dengan lingkaran warna merah ya teman-teman. Dan semestanya itu persegi panjang. Contoh diketahui, saya memberikan contoh dalam anggota himpunan A terdapat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan B anggotanya itu 2, 3, 5, 7, 9. Tentukan A selisih B. Penyelesaiannya yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B 2, 3, 5, 7, 9. Kita jajarnya teman-teman, terus kita kurangin A selisih B sama dengan perselisihan ini kita bisa lihat jika anggotanya sama kita ilangin, dan jika anggota selisih, karena kan yang dicari A selisih B ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang kembar-kembarnya angkanya itu udah kita ilangin, kayak di A ada angka 2, 3, 5, 7 dan B juga ada angka 2, 3, 5, 7, 9 ya teman-teman. Berarti yang kita coret yang samanya dan yang enggak samanya itu di anggota himpunan A kita turunin. Jadi perselisihan A dikurang B sama dengan yaitu anggota dari himpunan A yang enggak kembar dari atau yang tidak sama dari anggota himpunan B. Terdapat ada 1, 4, dan 6. Jika diagram digambarkan dengan diagram Venn maka akan berbentuk seperti berikut. Saya lihat teman-teman di samping bahwa ada lingkaran A yang berbentuk di situ ada angka 1, 4, 6 dan yang kembarnya itu ada 2, 3, 5, 7. Di diagram Venn-nya itu ada angka 9 aja karena kan emang yang kembarnya itu kita taruh di tengah-tengah dari gabungan dua diagram tersebut ya teman-teman, antara gabungan persamaan anggota A dan B. Jika yang enggak ada samanya itu kita taruh di lingkaran A yang tidak bergabung dengan lingkaran B, yaitu terdapat ada 1, 4, 6 dan lingkaran B yang tidak sama dengan anggota himpunan A yaitu cuman ada di angka 9 aja teman-teman. Jadi kita tulis di sebelah kanan yaitu angka 9 sendirian ya teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan terakhir tentang komplement. Komplement himpunan A dapat disimbolkan dengan selanjutnya yaitu komplement. Komplement adalah himpunan A dapat disimbolkan dengan A pangkat C atau A koma atas yang dapat didefinisikan suatu himpunan yang beranggotakan himpunan semesta atau S, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Dengan demikian, notasi berikut komplement dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa lihat ya teman-teman ya. Jika digambarkan dengan diagram Venn, maka komplement akan berbentuk seperti berikut. Sini ada diagram Venn, yaitu terdapat dengan persegi panjang yang di sebelah kiri pojok atasnya itu ada huruf S atau himpunan semesta, dan di dalam persegi panjang itu terdapat ada satu lingkaran yang diartikan dengan A. A itu berupa anggota dari himpunan semesta itu sendiri. Contohnya diketahui S sama dengan terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang komplement. Misalnya diketahui S dengan anggota himpunan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan A yaitu sama dengan 2, 3, 5, 7. Tentukan anggota dari A pangkat C atau A koma atas atau A yang tidak termasuk dengan anggota bilangan himpunan semesta tersebut. Oke, dalam soal di atas saya akan menampilkan diagram Venn sebagai berikut. Dalam diagram Venn sebagai berikut terdapat dari persegi panjang yang dinyatakan dengan bilangan himpunan semesta yang terdiri dari 1, 4, 6, 8, 9, 10 yaitu bilangan yang termasuk dalam himpunan semesta, sedangkan yang ditanya itu A yaitu bilangan yang tidak termasuk dalam himpunan semesta tersebut, yaitu digambarkan dari
bilangan lingkaran yang anggotanya itu terdapat 2357. 2357 itu adalah bilangan himpunan A yang dinyatakan yang tidak terdapat dari bilangan yang ada di dalam himpunan semesta itu, atau yang disebut dengan bilangan yang tidak termasuk dengan himpunan semesta tersebut. Jadi bisa dinyatakan ya teman-teman bahwa di sini bisa dilihat di dalam lingkaran itu yang dinyatakan sebagai bilangan himpunan A yang tidak sama atau yang tidak termasuk dengan bilangan himpunan semesta tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi himpunan. Sifat-sifat operasi himpunan terbagi menjadi 3, yaitu sifat-sifat irisan 2 himpunan, sifat-sifat gabungan 2 himpunan, dan sifat-sifat selisih 2 himpunan. Sifat-sifat irisan 2 himpunan pun terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat idempoten, yang ketiga ada sifat asosiatif, yang keempat ada sifat identitas, dan yang kelima ada sifat komplement. Berikut adalah penjelasan sifat-sifat irisan 2 himpunan. Yang pertama adalah sifat kumulatif. 1. A irisan B sama dengan B irisan A. Yang kedua ada sifat idempoten. A irisan A sama dengan A. Dan yang ketiga sifat asosiatif. Buka kurung A irisan B, tutup kurung irisan C. Sama dengan A irisan, buka kurung B irisan C. Dan yang keempat, A irisan S. S itu apa? S itu semesta. Semesta itu dia yang meliputi seluruh bilangan dalam suatu himpunan. Jadi A irisan S sama dengan A. Itu termasuk sifat identitas. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sifat komplement. A irisan A pangkat C. C itu apa? C itu komplement. Sama dengan, bukan sama dengan 0. Yang selanjutnya, sifat-sifat gabungan 2 himpunan. Yang pertama ada sifat komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang kedua, sifat idempoten. A gabungan A sama dengan A. Yang ketiga, sifat asosiatif. Buka kurung A gabungan B, tutup kurung gabungan C. Sama dengan A gabungan buka kurung B gabungan C, tutup kurung. Yang keempat, sifat identitas. A gabungan bukan sama dengan 0, sama dengan A. Yang kelima, sifat komplement. A gabungan A pangkat C sama dengan S. Yang keenam, sifat distributif irisan terhadap gabungan. A irisan buka kurung B gabungan C, tutup kurung, sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Yang ketujuh, sifat distributif gabungan terhadap irisan. A gabungan buka kurung B irisan C, tutup kurung, sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Untuk sifat yang terakhir adalah sifat-sifat selisih 2 himpunan. Yang pertama ada sifat identitas. A selisih bukan sama dengan 0, sama dengan A. Yang kedua, sifat distributif selisih terhadap irisan. A selisih B irisan C sama dengan A selisih B gabungan A selisih C. Yang ketiga atau yang terakhir, sifat distributif selisih terhadap gabungan. A selisih B gabungan C sama dengan A selisih B irisan A selisih C. Pertanyaannya, misalkan A mahasiswa yang gemar bahasa Indonesia, B mahasiswa yang gemar bahasa Inggris, maka NA sama dengan 30, NB sama dengan 25, N A irisan B sama dengan 10. Tentukan N A gabungan B pangkat komplement. NA gabungan B sama dengan NA plus NB min N A irisan B.
NA gabungan B sama dengan 30 plus 25 min 10 sama dengan 45. Sehingga NA gabungan B pangkat komplement sama dengan NS min NA gabungan B. NA gabungan B pangkat komplement sama dengan 50 min 4 sama dengan 5. Jadi, mahasiswa yang tidak gemar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah 5 mahasiswa.